percaya, ku percaya. Mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus buat saudara-saudara di mana aja Anda berada. Jumpa lagi di dalam renungan online hari ini. Seperti biasa, saya rindu semua saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita di dalam Yesus Kristus. Nah, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih sepanjang minggu Engkau sudah memelihara kami semua dalam keadaan baik. Dengan kasih-Mu yang sempurna atas hidup kami boleh melewati hari-hari kami dengan damai sejahtera Allah. Dan biarlah sepanjang hari ini pun kasih-Mu yang sama itu menyertai kami. Berkati mulut bibir hamba, agar setiap perkataan ini memang benar merupakan bagian daripada firman Tuhan. Dan Kau memberkati setiap telinga yang mendengar. Jadikanlah kebenaran ini menyegarkan jiwa dan roh mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, tema kita pada hari ini, saudara, masalah kehidupan, ya, yaitu kekhawatiran karena keturunan, kekhawatiran karena takut tidak punya anak. Dan memang banyak beberapa orang yang hari ini belum punya anak. Hari ini mereka mengalami persoalan merindukan anak, tapi Tuhan masih belum beri. Nah, bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Mari kita bicara tentang mujizat. Ya. Mujizat selalu ada pro dan kontra sepanjang zaman. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau sudah lihat di Alkitab ribuan tahun yang lalu, betapa banyaknya mujizat-mujizat itu terjadi dan dicatat di dalam Alkitab. Perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, bagaimana dengan zaman ini? Apakah kita masih pantas, masih layak untuk bicara tentang mujizat? Apakah mujizat itu masih perlu kita percayai? Ya. Nah, faktanya memang di dunia ini ada 3 kelompok orang. Yang pertama, kelompok skepticism, yaitu orang-orang yang tidak percaya adanya mujizat. Mereka yang selalu ragu dan selalu mempertanyakan. Ya, ini kelompok skeptis yang tidak percaya adanya mujizat. Kelompok yang kedua kita sebut kelompok cessationism. Cessationis, orang-orang yang percaya bahwa mujizat itu ada di dalam Alkitab. Setelah Alkitab itu selesai, maka di zaman ini tidak ada lagi mujizat. Ya, itu kelompok kedua. Kelompok ketiga, kelompok continuationism. Continuationis. Ini kelompok orang yang percaya mujizat mulai zaman Alkitab sampai Alkitab selesai, sampai hari ini mujizat terus terjadi. Nah, bagaimana posisi saudara? Mari kita lihat fakta yang terjadi hari-hari ini. Kita lihat di dalam Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lalu kita baca Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus, kuasa yang di surga maupun di bumi. Dan tadi dikatakan
oleh Yesaya 9 ayat 6 yang selalu kita buka pada saat kita hari Natal, ya. Allah yang perkasa. Nah, di sini saudara kita pegang kebenaran ini bahwa satu, kuasa Allah itu tetap sama. Ya. Kuasa Allah itu tetap sama, tidak berubah. Dia adalah sumber dari kuasa itu. Tidak ada yang melebihi daripada kuasa Allah. Yang kedua, janji Allah juga tetap sama, tidak pernah dia berubah. Dia setia dengan janjinya. Janji keselamatan, janji pemeliharaan hidup saudara, janji untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup saudara, dan janji untuk menjaga keberadaan saudara. Berikutnya, pribadi Tuhan juga tetap sama. Pribadi itu tidak pernah berubah. Kasihnya, terangnya, kehidupannya, keilahiannya. Itu pribadi yang tidak pernah berubah. Ya. Nah, mari saudara kita masuk di dalam Alkitab itu ada peristiwa berapa banyak mujizat? Oh, banyak sekali. Puluhan mujizat, banyak sekali. Kalau mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru sangat banyak. Ya. Tapi kita melihat beberapa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ya di dalam Alkitab. Banyak sekali. Ini saya catat ada kira-kira 36 ya. Nah, sebagai contoh aja ya, saya random ini. Air menjadi anggur. Tuhan memberi makan 5.000 orang, Tuhan memberi makan 4.000 orang, orang buta disembuhkan ya. Perempuan bungkuk 18 tahun yang dirasuk roh juga Tuhan sembuhkan ya. Anak-anak kerasukan setan Tuhan sembuhkan. Tangan mati sebelah itu Tuhan pulihkan ya. Bisu tuli Tuhan sembuhkan. Hambanya seorang perwira Kapernaum yang dahsyatnya kisah ini, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Lalu orang buta sejak lahir Tuhan sembuhkan. Lazarus yang mati Tuhan bangkitkan. Banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Itu kan Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan Yesus, bagaimana mereka mengerjakannya? Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 ya. Ini bicara kepada siapa? Ini tentang Petrus dan Yohanes waktu ke bait Allah. Di situ ada laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Ia harus diusung tiap hari oleh orang, diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Tujuannya apa? Untuk minta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia minta sedekah. Lalu mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu." Lalu kata Petrus, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayat berikutnya, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Alkitab catat, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat berikutnya, seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Nah saudaraku, kalau mau jujur, Alkitab ini sudah beritahu kita loh. Kalau mau dicatat lengkap ya, mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan, itu tidak cukup, terlalu banyak. Ya, banyak sekali. Sehingga tidak perlu semuanya dicatat gitu. Ya, di dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31 dikatakan demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat
dalam Alkitab ini, dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, jadi tidak perlu semuanya harus ditulis di dalam kitab ini. Ya, tapi ini sudah cukup, lebih dari cukup. Nah, saudara, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengar ya sebuah kesaksian. Ini fakta yang terjadi. Kesaksian atas seorang anak Tuhan. Namanya adalah Michelle Alexandra Low. Ya. Mari kita sama-sama mendengar apa yang dia alami bersama-sama dengan Tuhan. Apa masalah dia, apa kerinduan dia, apa yang Tuhan perbuat atas dia. Mari kita lihat. Shalom saudara-saudara, nama saya Michelle. Saya hari ini ingin menceritakan salah satu perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi suatu saat, tepatnya bulan Desember tahun 2019, itu sekitar 1 tahun setelah saya menikah, saya memutuskan untuk periksa ke dokter Obgyn. Di dalam tubuh saya tidak merasakan apapun, tidak ada gejala atau keluhan apapun. Hanya saja karena sudah 1 tahun setelah saya menikah, jadi saya memiliki kerinduan untuk memiliki seorang anak. Dan saya beserta suami memutuskan untuk pergi ke dokter Obgyn untuk diperiksa. Dan pada saat itu saya pergi ke suatu rumah sakit dan diperiksa oleh dokter, dan dokter menyatakan bahwa di dalam indung telur saya ada kista. Kista tersebutlah yang menghalangi jalur pertemuan antara sperma dan sel telur, sehingga saya tidak dapat hamil. Dan keluar dari ruang dokter itu, saya sempat menangis. Saya menangis karena saya merasa bahwa chance saya untuk memiliki seorang anak ternyata terlihat bahwa memang karena adanya kista itu. Dan dokter juga bilang bahwa jika kista tersebut sudah diambil, maka chance untuk memiliki seorang anak itu sama seperti kebanyakan orang normal. Jadi saya akan normal kembali anggapannya. Nah, saat itu saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan memiliki kehendak melalui kejadianku ini. Dan saya bertanya kepada Tuhan, perkara apa Tuhan yang mau Engkau perbuat melalui kejadian ini? Untuk mendapatkan second opinion, maka saya memutuskan untuk pergi ke dokter kandungan yang lain untuk memastikan lebih lanjut. Dan di hari kunjungan ke dokter kedua, dokter tersebut saya ceritakan, tapi saya tidak bilang bahwa memiliki kista pada saat pertama kali bertemu. Kemudian dokter memutuskan untuk melakukan USG luar, karena menurut beliau untuk melakukan program hamil itu harus dilakukan step by step, di mana dimulai dengan USG luar terlebih dahulu. Kemudian dicek USG luar, ternyata tidak ditemukan kista atau miom. Pada saat itu saya bertanya ke dokter, dokter, kalau misalnya ada kista atau miom, apa bisa terlihat dengan USG luar saja? Kata beliau bisa. Jadi ya sudah, ketika pulang dari pemeriksaan itu, saya berdoa dan bertanya juga, Tuhan, apa mungkin Tuhan membuat mujizat saat ini? Tapi saya juga berkata bahwa biarlah kehendakmu saja yang terjadi. Nah, karena pemeriksaan itu yang dilakukan berbeda caranya dengan dokter pertama, maka untuk lebih meyakinkan lagi, saya pergi ke dokter ketiga. Dokter ketiga ini terkenal dengan alatnya yang canggih. Kemudian ketika saya diperiksa oleh beliau, beliau mengatakan bahwa memang ternyata ada kista.
Jadi ada dua indung telur. Nah, di indung telur yang ini dia mengatakan bahwa memang ada kista. Kemudian selain ada kista, dia juga mengatakan bahwa cadangan telur itu atau kantong telur mestinya ada 8. Namun saya hanya memiliki 3 dan yang berkembang itu hanya 1. Kemudian di sisi indung telur yang sebelah sini, beliau mengatakan bahwa sepertinya terlihat ada penyempitan dan sepertinya tidak ada jaringan bagus di sana. Karena tidak ada jaringan yang bagus di sebelah sini, di indung sebelah sini, maka beliau menyarankan jika treatment ini berlanjut untuk dilakukan pengangkatan indung telur yang bagian sini. Kemudian keluar dari tempat itu, saya sempat down. Kemudian ketika saya down itu beberapa saat, Roh Kudus tiba-tiba mengingatkan saya tentang pertanyaan saya dan kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus, di mana hari sebelum-sebelumnya saya mengatakan bahwa Tuhan pasti mau melakukan suatu perkara, dan biarlah perkara yang Tuhan mau itu terjadi melalui hidup saya. Kemudian beberapa saat setelah pemeriksaan ketiga, saya masih belum memutuskan untuk operasi kista. Beberapa hari setelah periksa dari dokter, kira-kira 10 hari setelahnya, saya itu merasakan ada sesuatu yang berbeda dari tubuh saya. Kemudian saya berpikir, sempat berpikir untuk melakukan tes pack, tapi saya tunda terlebih dahulu. Nah, mengapa saya mau melakukan tes pack saat itu? Karena biasanya saya memiliki aplikasi untuk mencatat tanggal datang bulan saya, dan biasanya telatnya itu antara 3-4 hari dari tanggal yang ditetapkan dari aplikasi. Itu tepatnya hari ke-5 keterlambatan datang bulan saya, tapi saya memutuskan untuk melakukan tes pack pada hari ke-7 saja. Dan tepatnya di hari ke-5 itu juga hari Minggu. Dan saya bertemu dengan salah satu pemimpin gereja saya, kakak pembina. Dia bertanya saat itu soal momongan, dan saya hanya berkata saja kepada beliau untuk membantu doa saja untuk momongan. Dan hari itu juga beliau mendoakan saya dan suami. 2 hari setelah hari itu saya memutuskan untuk tes pack. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan mujizatnya. Ia memberikan seorang bayi kepada saya, menitipkan seorang bayi kepada saya, di mana itu merupakan hal yang sama sekali tidak saya duga. Diagnosa dokter yang mengatakan bahwa 2 indung telur saya ini tidak ada yang sempurna. Jadi yang separuh ini dianggap ada penyempitan dan sepertinya tidak ada yang bagus, bahkan berkata bahwa kemungkinan akan diangkat, sehingga anggap saja ini tidak ada fungsinya indung telur yang ini. Dan yang di indung telur yang sini ditutupi oleh kista, dan cadangan telur yang berkembang hanya ada 1. Tapi Tuhan berkata lain. Ia mengatakan bahwa saya hamil. Ia ingin memberi saya seorang bayi yang dimana secara logika itu sudah sangat kecil peluangnya. Tapi percayalah bahwa jika 1% saja chance kita untuk menginginkan sesuatu, jika Tuhan berkehendak, maka Ia akan memberikannya dan menjadikannya itu dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sehingga melalui perjalanan hidup ini, perjalanan hidup saya melalui kehamilan ini, saya belajar bahwa ternyata Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya melalui perkara saya ini. Melalui kepercayaan saya, percaya dengan dokter, atau percaya dengan Tuhan Yesus.
Dan di sini saya juga tidak mau sombong, karena saya bisa kuat dan beriman ini juga hanya karena kemurahan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan Yesus begitu baik, Ia memberikan kekuatan lebih kepada saya untuk beriman dan percaya bahwa mujizatnya selalu ada bagi saya. Demikian kesaksian hidup saya, semoga dapat memberkati dan menguatkan bagi jemaat-jemaat yang mungkin sekarang sedang mengalami suatu cobaan. Percayalah bahwa mujizat Tuhan itu masih ada bagi kita semua. Terima kasih. Tetap berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Shalom. Nah, saudara, kesaksian sekitar 10 menit ini. Saudara melihat apa yang manusia, yang dokter pun nyatakan ini sulit, ini tidak mungkin, ya. Tetapi karena kerinduan hati dan permohonan kepada Tuhan Yesus, dia pasrah. Dia hanya mengimani, minta kemurahan Tuhan, dan Tuhan kasih. Dari sesuatu yang dokter katakan tidak bisa punya anak, sulit punya anak, tetapi hanya karena permohonan dan Tuhan berikan kemurahan itu, dia sudah punya anak. Hari ini anaknya 2. Anak pertama laki-laki, anak kedua baru berapa bulan ini perempuan. Jadi benar-benar di luar pemikiran kita. Ya, anak Tuhan ini bersaksi di rumah saya. Waktu ada persekutuan di rumah, dia bersaksi, terus dia menangis. Dan saya baru tahu, saudara, hari itu. Ya. Lalu pada waktu dia menyatakan bahwa dikasih kemurahan Tuhan, dia hamil. Dia bersukacita dengan tangisan-tangisan yang sukacita. Saya nyatakan kepada anak kekasih Tuhan ini, saya bilang begini, ya banyak wanita, banyak perempuan sampai hari ini yang seperti kamu, tidak punya anak, merindukan anak tapi belum dapat anak. Kamu ini mendapat kasih kemurahan Tuhan. Ini namanya mujizat karena belas kasihan Tuhan. Tapi ingat ya, tidak semua mujizat itu diminta oleh anak Tuhan pasti diberi. Tidak semua. Faktanya apa? Hari ini di luar sana banyak itu wanita-wanita yang sama seumuran yang tidak punya anak. Bahkan hamba Tuhan yang sampai berusia tua pun sampai detik ini melayani, Tuhan tidak kasih itu anak. Nah, manusia mau apa? Jadi mari kita pahami bahwa mujizat itu sifatnya tergantung Tuhan. Suka-suka hatinya Tuhan. Tergantung belas kasihan Tuhan. Tuhan bisa kasih, kita ucap syukur. Tapi kalau Tuhan tidak kasih, ya kita belajar ucap syukur. Sebab apa? Tuhan yang ngerti maksud dibalik kehidupan masing-masing ini. Orang selevel Rasul Paulus saja, kita mah nggak ada apa-apanya ya. Dia yang memohon minta kepada Tuhan supaya sesuatu yang mengganggu di dalam dirinya ini Tuhan selesaikan, ya Tuhan bereskan. Tapi Tuhan nggak mau. Sampai minta 3 kali, Tuhan nggak mau. Tuhan katakan cukup Paulus. Artinya gini loh, Tuhan tuh ngerti, cukuplah supaya persoalan ini tetap ada di hati kamu. Supaya persoalan ini ada, engkau selalu ingat aku. Tapi kalau ini aku selesaikan kira-kira, engkau bisa lupa dengan aku. Gitu. Jadi Tuhan tuh lebih tahu dari kita, gitu loh. Oleh sebab itu saya pesan kepada anak Tuhan ini, Michelle, kamu dapat belas kasihan Tuhan. Mengucap syukurlah, berterima kasihlah, lebih dekatlah dengan Tuhan. Sebab tidak semua orang dikasih mujizat. Ya. Saudaraku, inilah fakta. Kalau kita katakan mujizat tidak ada, faktanya ada. Ini baru satu contoh. Ya, siapa anak Tuhan itu? Dia adalah anak menantu saya. Ya, jadi saya sangat yakin dan percaya akan kisah ini, gitu. Nah, hari ini jadi buat
wanita-wanita yang mungkin menikah sampai hari ini belum hamil, gak usah khawatir. Serius, gak usah khawatir, gak usah takut. Jangan menjadi beban sehingga engkau malah gak bebas hidupmu. Kalau beban malah engkau akan terkunci dengan pikiran-pikiran buruk, tidak membangun hidupmu. Tetap datang kepada Tuhan, minta belas kasihan kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan beri, ya sudahlah terjadi. Sebab firman Tuhan katakan gini dalam Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Catat ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu bagi Allah, Pak. Kalau bagi kita, firman Tuhan katakan juga Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, gitu ya. Lalu kalimat berikutnya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi bagi Allah jelas nggak ada yang mustahil. Tapi Tuhan juga kasih kemurahan bagi engkau yang percaya kepada Tuhan. Juga tidak ada yang mustahil. Karena itu sekali lagi, jangan menafikan bahwa mujizat itu masih ada. Kalau saudara tidak mempercayai, ya saudara yang rugi. Gitu. Masih banyak terjadi peristiwa mujizat terjadi hari ini. Banyak. Di luar akal manusia, banyak. Ini baru satu contoh. Ya, hari ini satu contoh. Nah inilah buktinya sekali lagi mujizat Tuhan masih dinyatakan di zaman ini. Sebab itu, hei saudara-saudaraku, jangan pernah berputus asa. Khususnya hari ini bagi engkau yang belum bisa hamil. Tidak perlu putus asa. Jangan menafikan mujizat. Namun harus diingat sekali lagi, ini pesan kebenaran ya. Sifat mujizat itu tidak selalu engkau harus dikabulkan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mengerti dan tahu sesuai rencananya. Hanya belas kasihan Tuhan, ya sesuka Tuhan. Mau-mau Tuhan. Saudara boleh minta, tetapi tidak bisa memaksa Tuhan. Bicara mujizat. Semuanya dirancang sesuai dengan rancangan Tuhan semula. Punya maksud baik, rancangan baik ke depan, dan biarlah dia yang tahu. Permintaan kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Terjadilah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Saudara catat, Yesus sendiri semasa hidup, kalau dia minta kepada Bapa, selalu diakhiri, kehendak-Mu saja Bapa yang terjadi, bukan kehendak anak. Bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu. Begitulah kira-kira ya. Mari kita mengakhiri, kita tutup dalam doa. Sekali lagi terima kasih Tuhan, Engkau sudah nyatakan kepada kami, kalau di zaman ini, mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan masih dahsyat. Mujizat kuasa Tuhan masih luar biasa. Dan semua janji Tuhan pun tetap sama. Pribadi Tuhan tetap sama, tidak ada yang berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami menyerahkan kehidupan kami, segala persoalan kami, masa depan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara firman Tuhan hari ini tentang mujizat. Siapa yang tidak punya anak, belum punya anak, tidak usah putus asa. Berharaplah kepada Dia. Kita akan bertemu minggu depan dalam tema yang berbeda. God bless you all.